1454 karena langsung dijawab oleh Dokter Gigi Erwan Noval di sini ya dok ya. Baik dok, kalau misalnya untuk anak-anak ya dok ya, yang mungkin memang susah kadang disuruh sikat gigi ya dok ya, dan kadang permasalahan giginya misalnya hitam atau tajam-tajam giginya itu bagaimana itu dok? Ya, jadi memang gigi anak memiliki beberapa fungsi Mbak Daya. Yang pasti selain pengunyahan, fungsi bicara, gigi anak mempunyai karakter dia untuk sebagai dalam bahasa kutip penuntun. Jadi untuk menuntun gigi pengganti, gigi dewasa nanti supaya bisa muncul di posisi yang baik dan posisinya yang benar Mbak Alda. Baik dokter, nanti kita lanjutkan. Info sehat dengan siapa di mana? Iya, silakan Pak. Selamat sore Pak Ian. Halo, selamat siang Dokter Erwan ya. Iya, selamat siang Pak Ian. Ya, ini mau nanya dok. Satu, saya kan udah kan gigi palsu dok. Iya. Atas sebelah kiri itu cara merawat gigi palsu itu saya kan buka pasang. Iya. Saya biasa taruh di kulkas dok. Iya. Itu nggak cara merawatnya? Mohon maaf Pak Ian, sudah berapa lama pasang gigi palsunya Pak Ian? Mungkin udah 2 tahun mungkin. 2 tahun, oke. Makasih Pak Ian. Oke, terima kasih Pak Ian. Baik, bagaimana itu dok? Gigi palsu ya dok, ini permasalahannya ya? Gigi palsu atau gigi tiruan, ada ya. Jadi memang gigi tiruan adalah gigi yang dibuat untuk menggantikan fungsi gigi yang hilang. Karena gigi dicabut atau lepas yang memang seharusnya tidak lepas Pak Ian. Nah tadi yang saya bilang tadi bahwa perawatan gigi karakternya bukan untuk menyelesaikan masalah, tapi paling tidak perawatan gigi adalah memperpanjang supaya masalah yang ada tidak bertambah lebih buruk atau parah. Itu Mbak Alda. Kembali ke Pak Ian tadi, Pak Ian, Bapak setelah menggunakan gigi palsu dan kebenaran gigi tiruan yang Bapak pakai sifatnya lepas-lepasan Pak Ian. Oke, yang paling penting di sini pertama, Pak Ian dalam menggunakan gigi palsu itu jangan disayang Pak Ian ya. Kadang-kadang karena harga yang relatif mahal, jadi dipakai kalau keluar rumah, tidak itu loh. Jadi fungsi utama gigi adalah Pak Ian salah satunya untuk mengunyah. Jadi biasakanlah gigi itu dipakai setiap saat, terutama pada saat kita mengunyah atau kita makan Pak Ian. Itu. Dan berikutnya bagaimana perawatan gigi seperti biasa. Jadi gigi tiruan Pak Ian, malam sebelum tidur apabila di rumah sendiri itu biasakan wajib harus mesti 3 Mbak Alda ya, wajib mesti harus dibuka Pak Ian. Kenapa? Karena pada saat kita tidur perlu diingat bahwa kita tidak sadar Pak Ian. Itu, jadi dikhawatirkan siapa tahu ya gigi tiruan Pak Ian sifatnya tidak terlalu kuat, mengikatnya tidak terlalu kuat dengan gigi asli. Khawatir siapa tahu terlepas Pak Ian. Dan ingat, kalau tidur itu kadang-kadang ada refleks batu atau menelan. Khawatirnya saat Pak Ian batu dan menelan, gigi tertelan. Akan berbahaya sekali Mbak Alda. Itu. Jadi perawatannya biasakan kalau malam sebelum tidur gigi dibuka. Nah, terus kenapa harus gigi dibuka malam? Pada saat malam Pak Ian, kondisi air ludah itu minimal atau tidak ada. Jadi kita nggak punya air ludah. Akibatnya kenapa? Akibatnya karakter dari bahan gigi tiruan adalah menyerap air. Sehingga sudah kering, airnya pun tidak ada, itu akan sangat memacu atau memicu timbulnya lubang di gigi yang masih asli, gigi yang belum digantikan. Itu. Yang berikutnya, apabila tidak dibuka, Pak Ian gigi tiruan itu seperti gini, analoginya gini, perumpamannya begini, Pak Ian mandi tapi tidak ganti baju. Itu, jadi ada banyak kuman di situ, bakteri itu yang bisa berkembang, yang akan menyebabkan infeksi lain. Itu, jadi bisa timbul sariawan segala macam Pak Ian. Jadi alangkah lebih baiknya perawatan itu adalah yang kedua, setiap malam sebelum tidur di rumah sendiri gigi dibuka Pak Ian. Tadi Pak Ian bilang giginya disimpan di kulkas. Bolehkah seperti itu? Nggak perlu Pak Ian. Yang pasti pada saat dibuka sebelum tidur, Pak Ian rendamlah gigi di dalam air yang matang, Mbak Alda ya, di air masak. Bukan direbus Pak Ian ya, bukan air panas. Cukup gunakan air dingin suhu kamar yang kita minum biasa. Biasa ya, biasa dan letakkan gigi itu di tempat yang tidak mudah dijangkau. Itu karena khawatir akan hilang dan kadang-kadang tikus pun suka Mbak Alda. Beberapa pasien saya giginya hilang ternyata dicari ada di bawah meja, ada di mana, karena
tikus, dilarikan tikus kayaknya Mbak. Mungkin itu Pak Ian jawaban saya. Baik. Jadi bukalah gigi itu setiap malam, bersihkan gitu. Untuk tadi direndam ke air biasa ya dok ya, gigi tiruannya itu perlukah ditutup atau misalnya dimasukkan misalnya tadi kan di jangkauan yang jauh ya, bukan di jangkauan yang cukup jauh gitu ya, misalnya di dalam lemari atau bagaimana itu? Ya, ditinggikan Mbak Alda. Gitu. Jadi maksudnya supaya nanti nggak dimainkan anak, siapa tahu ditaruh di dapur, nanti pas pembantu sedang bersih-bersih kebuang, seperti itu. Jadi tempat yang tidak mudah dijangkau. Nah itu. Terus tadi kenapa direndam? Karena secara umum sifat material dari gigi tiruan biasanya dia menyerap air. Itu. Jadi kalau diletakkan hanya di tempat biasa tanpa air, ada kecenderungan gigi akan mengalami perubahan warna Mbak Alda. Sehingga tidak menarik ya. Yang tadinya mungkin merah bagus bersih akan buram, akan ada bercak-bercaknya itu. Karena memang tadi karakter dari bahan tiruan itu adalah plastik. Sifat plastik dia akan lebih baik di tempat yang lembab atau basah. Gitu, tapi untuk gigi tiruan sendiri itu dok bisa juga untuk dikonsultasikan nggak dok? Untuk misalnya jangka waktu berapa bulan itu dilaporkan lagi ke dokter gigi gitu? Ya. Saya bilang tadi, saya tekankan tadi bahwa perawatan gigi itu adalah bukan perawatan yang menyudahi masalah, tapi mencegah timbul masalah baru. Nah, gigi tiruan tadi apakah harus dikonsulkan? Wajib. Wajib ya. Jadi paling tidak setelah 6 bulan pemasangan, biasakan untuk konsultasi ulang atau memisahkan gigi yang dipakai. Karena kadang-kadang tadi penahan Mbak Alda, kita sebut penahan ya, gigi kan ada penahannya, gigi tiruan itu supaya gigi tidak goyang dalam mulut. Nah kadang-kadang penahan itu bahannya ada yang dari kawat atau bahan yang senyawa dengan plat gigi tadi. Nah kadang-kadang kalau yang bahan kawat kan keras, itu sifatnya dia akan menggesek, akan menggesek gigi, akibatnya gigi akan kalah. Itu biasanya akan timbul semacam retak, saya sebut Mbak Alda ya, retak di daerah gigi yang dicanteli kawat tadi itu. Itu. Terus kadang-kadang gigi juga ada bagian yang tajam. Bagian tajam itu kadang-kadang dia mengiritasi Mbak Alda. Mengiritasi sehingga menyebabkan perlukaan di daerah gusi atau pipi, menyebabkan sariawan. Nah, itu. Jadi memang tadi perlu ditekankan lagi bahwa tadi sifat perawatan gigi adalah mencegah hal yang lebih parah, minimal bertahan. Itu Mbak. Oke dokter. Dan bagi Anda pemirsa yang ingin langsung pertanyaannya dijawab ya seperti Bapak Ian tadi, langsung bisa telepon ke 0711311454. Baik Dokter Erwan, tadi kita sambung lagi pertanyaan sebelumnya, itu gigi anak yang hitam tadi, yang tajam-tajam juga ya, itu fungsinya tadi untuk sebagai penuntun ya, menuntun kutip Mbak Alda ya, menuntun supaya gigi nanti tumbuh dengan baik tadi itu. Jadi memang tadi secara alami, proses alami bahwa gigi akan digantikan. Jadi gigi anak-anak atau gigi susu itu akan digantikan oleh gigi dewasa. Lazimnya pergantian ini pada saat umur anak sekitar 6 tahun sampai 13 tahun. Jadi pada saat umur 6 tahun, gigi bawah akan digantikan gigi permanen, berlanjut dengan gigi atas, nanti gigi geraham kecil dan geraham besar Mbak Alda. Itu. Jadi tadi apabila terjadi kasus hilang gigi sebelum waktunya, umpamanya anak di umur 4 tahun tapi gigi geraham udah habis semua Mbak, udah rusak semua gitu loh. Apakah itu hal yang baik? Tidak. Itu hal yang mengarah ke tidak baik. Kenapa? Yang pasti karena dengan gigi yang bermasalah, si anak akan kesulitan mengunyah. Jadi kadang-kadang pemirsa kalau anak-anak itu giginya rusak, cenderung tidak mau makan. Akibatnya kenapa? Akibatnya tentu asupan gizi akan berkurang, akan kembali tumbuh kembang Mbak Alda. Timbul penyakit lain ya dok? Penyakit lain karena pola makan itu yang pertama. Terus yang kedua, dengan gigi anak yang rusak, menyebabkan gigi akan habis atau hilang sebelum waktunya, sehingga menyebabkan tempat yang harusnya disiapkan untuk gigi permanen akan berkurang atau akan hilang Mbak Alda. Otomatis dengan hilangnya tempat tadi itu akan menyebabkan kejadian pada saat gigi dewasa akan tumbuh, tempatnya habis atau nggak cukup Mbak Alda. Akibatnya kenapa? Akibatnya tadi, jadi gigi akan tumbuh-tumbuh, akan tingkian. Gitu ya. Kalau bahasa kita Palembang seperti itu, tingkian, gingsul, Mbak Alda, seperti itu. Baik dokter, kalau untuk tadi kan anak-anak ya dok ya, yang
tumbuh kembang giginya yang saling bertabrakan gitu ya dok ya. Kalau ini yang untuk orang dewasa sendiri dok, kan gigi geraham di belakang sekali ya dok ya, itu tumbuh kadang kan tidak sesuai posisinya, agak miring-miring nih dok ya. Bagaimana itu dok? Jadi tadi lazimnya, kalau ini istilah saya, kalau kita miskin Mbak Alda, gigi itu jumlahnya 28. Tapi kalau kita kaya, gigi jumlahnya 32. Nah, 32 yang 4 dari mana? 4 itu adalah gigi bungsu atau gigi terakhir, gigi yang paling ujung. Secara hitungan teori, gigi terakhir akan muncul pada saat berusia kurang lebih 17 sampai 20 tahun. Nah, itu. Nah, karena tadi tempatnya sudah keburu habis kadang-kadang, atau karena memang struktur rahang yang memang ukuran lebih kecil, sehingga gigi tumbuhnya tidak bisa pas pada posisinya. Ini akan menyebabkan penderitaan Mbak Alda. Jadi karena giginya miring, nanti pipi, posisi otot pipi akan masuk, akan tergigit. Di samping itu, di situ akan jadi tempat kumpulnya bakteri, ada peradangan di situ. Itu yang menyebabkan infeksi dari gigi ujung tadi atau gigi bungsu tadi, Mbak Alda. Nah, kalau memang kasus seperti ini, lebih baik gigi tersebut dihilangkan atau dibuang. Begitu ya dok dibuang, ya. Karena mengganggu sekali kadang-kadang. Oke, berarti sudah tumbuh sempurna baru dibuang atau bagaimana dok? Kadang-kadang memang tidak bisa sempurna, karena memang tempatnya terbatas, tempat terbatas sehingga gigi tidak bisa tumbuh sempurna. Jadi memang harus dibuang, Mbak Alda. Dan tadi secara teori memang keadaan gigi bungsu atau gigi ujung tadi, karena memang secara anatomi di ujung Mbak Alda fungsinya, itu akan menyebabkan dalam kutip tadi Mbak Alda ya, terjepitnya saraf ketujuh. Itu jadi daerah muka ada persarafan, Mbak Alda. Nah, itu di situ itu yang ketujuh tadi ada namanya saraf 3 cabang. Jadi rahang atas, rahang bawah, dan daerah mata. Jadi kadang-kadang memang posisi gigi yang miring tadi dapat menyebabkan efek berantai. Kadang-kadang keluhan migrain atau pusing yang nggak sembuh-sembuh. Gitu, baik. Ini bisa kita lihat di layar ini dok, apa ini dok? Tadi yang ini yang mungkin yang kita bahas di awal tadi Mbak Alda, kenapa gigi bisa berlubang. Jadi secara pemetaan ada 4 faktor penyebab gigi berlubang. Yang pertama adalah karena keadaan bakteri. Jadi memang beberapa orang yang lazimnya dalam kutip terlalu peduli. Terlalu peduli malah nggak baik Mbak Alda ya. Terlalu peduli dengan kesehatan gigi. Jadi di sini menggunakan obat kumur semena-mena, tanpa saran gitu loh. Jadi pemirsa pahami bahwa obat kumur adalah obat dan itu adalah komposisi bahan kimia. Di dalam obat kumur itu terkandunglah namanya disinfektan yang dia kadang-kadang bersifat mematikan koloni bakteri yang harusnya normal di rongga mulut. Itu. Jadi akibatnya karena penggunaan obat kumur yang terus-terusan yang tidak bijak menyebabkan terganggu bakteri tadi Mbak Alda. Sehingga menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan bakteri tadi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pola makan yang kita bilang di awal tadi. Karakter makanan yang sifatnya lengket, manis, dan lunak, itu akan lebih mudah dia menguraikan lapisan enamel gigi. Itu yang berikutnya, bagaimana pola makan tadi. Jadi waktu makan, beberapa orang yang makannya Mbak Alda itu istilahnya terus-terusan, kayak saya ya, agak gendut badannya. Jadi kalau makannya terus-terusan Mbak Alda, itu lebih cenderung gigi akan mudah rusak. Gitu ya dok? Karena pada saat makan, habis makan, itu pH rongga mulut akan asam. Jadi peluang untuk larutnya email akan lebih besar. Gitu ya dok. Dan terakhir masalah waktu di sini lebih dikaitkan dengan bagaimana pola menyikat gigi. Itu. Jadi 4 tadi, bakteri, keadaan rongga mulutnya bagaimana, terus pola makan tadi, dan menyikat gigi tadi Mbak Alda. Nah, apabila berkumpul terbentuklah kasus gigi berlubang. Baik dokter. Kalau misalnya kita sudah sikat gigi ya dok ya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ya dok ya jeda iklan berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Info Sehat.
menyaksikan Publika, sebuah talk show yang membahas isu-isu hangat yang ada di masyarakat. Setiap hari Senin sampai Rabu jam 15 sampai 16 sore. TVRI Sumatera Selatan, kami kembali. Pertama kali, televisi masuk ke Indonesia sekitar era 60-an dengan siaran TV hitam putih. Dalam perkembangannya, televisi mengalami transisi ke dalam format berwarna. Saat ini, stasiun TV masih menggunakan siaran sistem analog. Keterbatasan frekuensi di siaran analog di masa sekarang menyulitkan perkembangan pertelevisian di Indonesia. Seiring dengan kebutuhan masyarakat akan layanan siaran televisi yang lebih baik, maka pemerintah mencanangkan program migrasi siaran TV analog menuju TV digital. Siaran televisi digital mempunyai keunggulan pada kualitas gambar yang tajam dan suara yang jernih. Sedangkan TV analog tidaklah demikian. Kualitas TV analog sangat rentan gangguan gambar dan suara. Selain itu, sinyal digital dapat menampung program siaran dengan banyak channel. Saat ini siaran percobaan TV digital sudah bisa dinikmati. Untuk menerima siaran TV digital, kita tetap bisa menggunakan unit televisi yang ada saat ini hanya dengan menambah alat konverter atau set-top box. Cukup menggunakan antena yang ada, baik antena luar maupun antena dalam. Hubungkan kabel antena ke unit set-top box. Sambungkan kabel dari unit set-top box ke televisi yang ada. Carilah channel atau siaran TV digital layaknya mencari channel pada pesawat TV kita. Secara bertahap, TV digital bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu, bisa dinikmati di dalam mobil tanpa adanya gangguan gambar dan suara meski dalam keadaan berjalan. Di dalam suatu perubahan, pastinya akan terjadi pro kontra di kalangan masyarakat kita. Sosialisasi pemerintah terus dilakukan. Salah satunya dengan menghadirkan maskot TV digital burung nuri dengan nama Siarta, singkatan dari siaran digital. Dipersembahkan oleh Kominfo dan TVRI. Melodrama seorang wanita Jepang yang sukses di era 80-an. Kini hadir kembali di layar televisi Anda. 無理しないで帰ってこい。母ちゃんいつでも待ってた。母ちゃん。